Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nivedita Warapuspanasih dengan NIM 191301143 dari kelas 4D Pendidikan Matematika. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai subbab 1.19 yaitu analisis investasi sampai dengan subbab 1.20 yaitu pembayaran parsial atau angsuran. Baik, untuk yang pertama yaitu subbab 1.19 yaitu analisis investasi. Persamaan nilai sering digunakan dalam penilaian aset. Pembungaan aset biasanya berarti membuat pengeluaran langsung untuk biaya pendapatan atau investasi diikuti oleh aliran pendapatan dan biaya dari waktu ke waktu yang disebut dengan arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus ini kadang-kadang terjadi hampir terus-menerus daripada interval waktu yang telah ditentukan. Contohnya yaitu toko memiliki pemasukan setiap hari ketika toko tersebut buka. Akan tetapi, lebih sederhana dan biasanya lebih memuaskan dalam membuat keputusan yang berguna untuk mengasumsikan bahwa harus selama periode waktu terkonsentrasi pada akhir periode. Beberapa analis meletakkan arus keluar pada awal periode dan arus masuk pada akhir periode. Kemudian, sebelum sebuah keputusan investasi dibuat, penting untuk mencoba memprediksi apakah investasi akan menguntungkan ataupun tidak. Analisis arus kas yaitu teknik umum dan akurat untuk menganalisis masalah investasi. Sedangkan waktu dan ukuran arus kas harus diperhitungkan ketika membuat keputusan investasi ini. Dan ada dua cara menggunakan teknik arus kas untuk menganalisis investasi. Yang pertama yaitu untuk mendiskonkan semua arus kas pada suku tertentu. Dan metode lain yang digunakan untuk menemukan nilai yang membuat arus masuk dan arus keluar sama pada titik tertentu dalam waktu tertentu. Tingkat ini disebut dengan tingkat keuntungan, efisiensi marginal investasi, ataupun internal rate of return. Dalam bab ini, analisis arus kas diterapkan untuk masalah yang melibatkan sejumlah arus dan bunga yang sederhana. Kemudian, ketika ada aliran banyak biaya dan pendapatan, maka dapat menggunakan metode bunga majemuk. Terlepas dari ada beberapa atau banyaknya arus, langkah-langkah solusi yang tepat digunakan dalam metode tersebut adalah yang pertama yaitu tentukan arus masuk dan arus keluar pada titik-titik yang tepat pada setiap waktunya. Dan jika ada lebih dari beberapa arus, maka gambarlah diagram waktu. Yang kedua yaitu pilihlah sebuah vokal ataupun fokus atau perbandingan tanggal. Dan yang terakhir yaitu tuliskan persamaan dari nilainya. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk subbab 1.19, yaitu sebuah proyek yang membutuhkan investasi sebesar $1.900. Dari investasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan laba sebesar $2.000 dalam 6 bulan. Apakah investasi itu menguntungkan jika bunganya sebesar 10% ataupun 12%? Kemudian untuk selanjutnya yaitu penyelesaian dari contoh soal subbab 1.19. Yang pertama kali kita harus membandingkan arus keluar yaitu $1.900 sekarang dengan masuknya atau arus masuk yaitu $2.000 dalam waktu 6 bulan. Nah, untuk catatan bahwa arus keluar bernilai negatif dan arus masuk ini bernilai positif. Sehingga arus keluarnya menjadi negatif $1.900. Kemudian tepatkan tanggal vokal sekarang dan cari nilai pokok dan jumlah nilai sekarang yaitu sebesar $2.000. Sehingga kita dapat memiliki yang pertama, jika bunga sebesar 10%, nilai tunai bersih sama dengan negatif $1.900 ditambah $2.000 dibagi dengan 1 ditambah 10% atau 0,10 dikali dengan setengah. Sehingga menjadi negatif $1.900 ditambah $1.904,76 sama dengan $4,76. Yang kedua, jika bunganya sebesar 12%, nilai tunai bersih sama dengan
Negatif 1.900 dolar ditambah 2.000 dolar dibagi dengan 1 ditambah 12% atau 0,12 dikalikan dengan setengah. Sehingga menjadi negatif 1.900 dolar ditambah 1.886,76 dolar sehingga menjadi negatif 13,21 dolar. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, jika investor menggunakan tingkat suku bunga sebesar 10%, maka investasi ini tentunya akan menguntungkan dari investor. Karena nilai tunai bersih yang didapatkan bernilai positif, yaitu 4,76 dolar yang bernilai positif. Sedangkan jika investor menggunakan tingkat suku bunga sebesar 12%, maka investasi ini akan merugikan investor. Dikarenakan nilai tunai bersih yang didapatkan bernilai negatif, yaitu negatif 13,21 dolar. Sehingga dalam kasus ini, tingkat suku bunga sebesar 10% lebih menguntungkan investor dibandingkan tingkat suku bunga 12%. Materi selanjutnya yaitu subbab 1.20 mengenai pembayaran parsial atau angsuran. Ketika seseorang meminjam uang, maka diinginkan untuk memiliki kesepakatan dengan kreditur di mana bunga dapat dikurangi dengan melakukan pembayaran parsial atau pembayaran berangsur sebelum tanggalnya jatuh tempo. Yang pertama yaitu aturan merchant. Tanggal fokus menggunakan suku bunga yang diberikan dan menempatkan tanggal jatuh tempo pada tanggal terakhir. Aturan merchant ini sering digunakan untuk pembayaran jangka pendek. Yang kedua yaitu aturan Amerika Serikat. Penyelesaian akhir adalah saldo pokok terakhir yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Selanjutnya yaitu contoh soal pada subbab 1.20. Seseorang berhutang sebesar 1.000 dolar lunas dalam 1 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 15%. Orang tersebut membayar 300 dolar pada bulan keempat dan 200 dolar pada bulan ke-10. Tentukanlah sisa yang harus dibayar dalam 1 tahun dengan menggunakan aturan merchant dan aturan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu penyelesaian dari contoh soal tersebut. Yang pertama yaitu kita menggunakan solusi dari aturan merchant, di mana metode ini sama dengan menempatkan tanggal fokus pada saat penyelesaian akhir. Nah, utang awalnya yaitu 1.000 dolar. Sedangkan bunga dari 1.000 dolar untuk selama 1 tahun atau 15% adalah 150 dolar. Sehingga hutangnya jika ditambahkan dengan bunga menjadi 1.150 dolar. Untuk pembayaran pertama, ia membayarkan sebesar 300 dolar. Sedangkan bunga dari 300 dolar untuk 8 bulan yaitu 30 dolar. Sehingga menjadi 330 dolar. Dan pembayaran yang kedua yaitu ia membayar sebesar 200 dolar. Dan bunga dari 200 dolar untuk 2 bulan yaitu 5 dolar. Sehingga menjadi 205 dolar. Kemudian jumlah pembayaran angsuran yaitu 330 dolar ditambah 205 dolar menjadi 535 dolar. Kemudian kita hitung, kita kurangkan 1.150 dolar dengan 535 dolar. Sehingga hutang akhir pada tanggal terakhir yaitu tersisa 615 dolar. Selain itu, kita juga dapat menggunakan solusi aturan Amerika Serikat. Yang dari satu titik ke titik yang semua, jumlah yang dibeli, kita mendasarkan solusi pada jumlah ke vokal atau perbandingan tanggal mengembang. Setiap kali pembayaran dilakukan, saldo sebelumnya dibawa dengan bunga ke titik ini dan keseimbangan baru diperoleh. Misalnya, ia memiliki hutang awal sebanyak 1.000 dolar. Dan bunga dari 1.000 dolar selama 4 bulan yaitu 50 dolar. Sehingga jumlah hutang setelah 4 bulan bertambah menjadi 1.050 dolar. Kita kurangkan dengan pembayaran pertama yaitu 300 dolar, sehingga hutang yang baru menjadi 750 dolar.
Dan kemudian bunga dari $750 selama 6 bulan yaitu $56,25. Sehingga jumlah hutang setelah 10 bulan menjadi $806,25. Kita kurangkan dengan pembayaran kedua yaitu sebanyak $200 sehingga menjadi $606,25. Bunga dari $606,25 untuk 2 bulan yaitu $15,16. Sehingga hutang akhir pada tanggal terakhir menjadi $606,25 ditambah dengan $15,16 sehingga menjadi $621,41. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah ada 2 cara menggunakan teknik arus kas untuk menganalisis investasi. Salah satunya adalah untuk mendiskon semua arus kas pada suku tertentu dan arus kas diterapkan untuk masalah yang melibatkan sejumlah arus dan bunga sederhana. Yang kedua, ketika seseorang meminjam uang, maka diinginkan untuk memiliki kesepakatan dengan kreditur, di mana bunga dapat dikurangi dengan melakukan pembayaran parsial ataupun pembayaran berangsur sebelum tanggal jatuh tempo yang dapat dihitung menggunakan aturan Nelson atau aturan Amerika Serikat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.